Udah record kan nih? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah karakter building dari kampus Keramat, yaitu ingin menjelaskan dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, anggotanya itu ada Eka Hidir, Fajri Kurniawan, Rizky Ramdhani, Faisal Nur Budianto, dan Abdul Rahman Saputra. Dan yang pertama akan menjelaskan yaitu Eka Hidir. Nama penyalahgunaan narkoba. Berikut adalah 5 wilayah dengan dan tersangka narkoba. Tersangka Lanjut narkoba Eka. terbanyak. Triwulan 1 pada tahun 2021. Total ada 12.890 kasus dan 16.740 tersangka. Ada di wilayah Sumatera terdapat 2.049 kasus. Jawa Timur 190 1.910 kasus. Kemudian DKI Jakarta menempati posisi 3 dengan 964 kasus. Jawa Barat di posisi 4 ada 672 kasus dan Jawa Tengah 661 kasus. Kasus dan tersangka berdasarkan jenis narkoba. Yang pertama sabu 10.567 kasus dan ada 13.765 tersangka. Ganja 883 kasus dengan 1.081 tersangka. Daftar G ada 439 kasus dengan 656 tersangka. Ekstasi ada 227 kasus dan 307 tersangka. Obat keras 212 kasus dan 238 tersangka. Kemudian ada dari golongan 4 ada 122 kasus dan 142 tersangka. Kemudian ada sintetik kanabin atau tembakau sintetis ada 119 kasusnya dan tersangkanya ada 155 tersangka. Dampak penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional BNN lanjut AM, penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan 0,03% pada 2019 dibandingkan 2017. Dengan kata lain, pada 2019 tercatat ada 3,6 juta pengguna narkoba. 63% diantaranya pengguna ganja. Dari angka 3,6 juta pengguna narkoba, AA mengungkapkan 70% diantaranya adalah masyarakat dalam usia produktif, yakni 16 sampai 65 tahun. Jadi bisa dibayangkan, kalau ini menyentuh golongan produktif, lalu kita tidak mengatasi sejak ini pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka akan mengganggu produktivitas negara ini. Saya kira akan sangat berat bagi bangsa dan negara Indonesia, ujar Aam Bastaman. Yang lebih menyedihkan lagi, kata Aam, dari angka tersebut, sebanyak 27% pengguna narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Itu merupakan jumlah yang cukup besar. Ini data hasil survei pada tahun 2017. Kebanyakan pemakainya adalah pekerja 59%, kemudian ada pelajar 54%, dan orang-orang umum 17%. Lanjut,
Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu penjelasan narkoba. Narkoba yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang, pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologik. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu ada beberapa golongan. Golongan satu hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi dan ketergantungan kuat. Contoh heroin, kokain, dan ganja. Yang kedua yaitu ada golongan dua, pilihan terakhir untuk terapi, ketergantungan kuat, tapi kurang dari golongan satu. Contohnya morfin dan petidin. Yang ketiga yaitu ada golongan tiga, sering untuk terapi, ketergantungan lebih ringan, contoh kodein. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Ramdhani, dipersilakan. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang psikotropika, yaitu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lalu di sini psikotropika belum jadi. Ada 4 golongan. Golongan pertama itu hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, ketergantungan kuat, ekstasi, MDMA, LSD. Golongan kedua bisa untuk terapi, tetapi pilihan terakhir ketergantungan tinggi, tetapi kurang dari golongan 1, yaitu contohnya amfetamin, metilfenidat atau Ritalin, atau metakualon. Golongan ketiga sering untuk terapi ketergantungan sedang, yaitu contohnya fenobarbital, flunitrazepam. Golongan keempat ini biasa untuk terapi, yaitu untuk ketergantungan ringan, yaitu ada diazepam, clobazam, dan bromazepam. Bahan adiktif lainnya, bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan, diantaranya minuman alkohol, zat inhalasi atau lem, yang ketiga nikotin atau rokok. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisal. Faisal dipersilakan. Jenis narkoba berdasarkan efek terhadap SSP. Jenisnya stimulan, contoh amfetamin, metafetamin, istilah gaulnya sabu, kristal, efek gangguan sistem saraf termasuk stroke, serangan jantung. Yang kedua jenisnya depresan, contoh alkohol, benzodiazepin, opioid atau opinum morfit, kodein. Istilah gaulnya brem, oplosan, bopeng, boti, mumbul, putau, sip putih, etep. Efeknya mengantuk dan kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori, berkeringat, gelisah, sulit tidur, dan sulit konsentrasi. Yang ketiga jenisnya halusinogen, contoh ekstasi, mushroom, bunga kecubung. Istilah gaulnya inek, magic mushroom, atau jamur kotoran sapi. Efeknya menghasilkan satu spektrum pengalaman sensor yang terdistorsi serta mempengaruhi mood dan proses berpikir. Yang keempat jenis lainnya, contohnya ganja, mira,
khalkhaya, lem, bensin, ketamin. Istilah gaulnya cimeng, gelek, cat. Efeknya sulit mengingat sesuatu, reaksi melambat, sulit konsentrasi, mata merah, mengantuk, paranoid, dan cemas. Faktor penyebab kecanduan, faktor narkotika, faktor individu, faktor lingkungan, perubahan biologis, perubahan fisiologis, perubahan sosial. Faktor lingkungan, lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat. Dampak penyalahgunaan narkoba, komplikasi medis. Suntikan heroin meningkatkan risiko penularan HIV atau AIDS dan hepatitis B, C. Psikostimulasi menyebabkan hipertensi, jantung, dan pendarahan otak. Alkohol, obat penenang, dan obat tidur menyebabkan gangguan agresif, gangguan pernafasan. Dampak sosial, keharmonisan keluarga terusik, gangguan komunikasi, turunnya prestasi akademik dan prestasi kerja, menghabiskan harta benda. Pelanggaran hukum, pengguna dalam ilmu kedokteran adalah penderita tetapi bisa dijatuhi hukuman karena melanggar undang-undang yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahman. Dipersilakan Rahman. Dampak penyalahgunaan narkoba. Pola penyakit hasil pemeriksaan yang dilaporkan kelompok penyalahgunaan berbanding lurus dengan tingkat pemakaian narkoba, di mana tingkat penyalahgunaan makin tinggi, maka persentase yang lapor hasil pemeriksaan sakitnya lebih banyak. Pengguna ekstasi selama 8 bulan dari Januari 2008 Agustus 2008. Pengguna heroin selama 5 tahun. Pengguna ekstasi selama 5 tahun. Pengguna heroin dan kokain selama 5 tahun. Kerusakan pada jaringan otak yang permanen. Drug to free brain. Marijuana abuse. Methamphetamine abuse. Heroin abuse. Otak sehat, otak narkoba. Nggak bisa dilihat kiri dan kanan. Ketentuan pidana lebih dari 5 gram. Pasal 111 ayat 2. Menanam, melihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman berat lebih 1 kg atau melebihi 5 batang pohon. 21. 5 sampai 20 tahun dan denda 8 miliar. Ulang. Pasal 112, 117, 122 ayat 2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika berat melebihi 5 gram. 1. 5 sampai 20 tahun, denda 80 miliar. Tambah 1 sampai 3. Golongan 2, 5 sampai 15 tahun dan denda 5 miliar. 3 sampai 10 tahun dengan denda 3 miliar. Terus 1 sampai 3. Pasal 113 ayat 2, 118 ayat 2, 123 ayat 2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika berat melebihi 5 gram. Mati, seumur hidup 5 sampai 20 tahun, denda
10 miliar plus 1 sampai 3. Mati seumur hidup 5 sampai 20 tahun denda 80 miliar. 3 sampai 10 tahun denda 5 miliar plus 1 3. 114 ayat 2, 119 ayat 2, 124 ayat 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual beli, menukar atau menyarankan narkotika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau lebih 5 batang pohon atau dalam bentuk bahan tanaman beratnya 5 gram. Mati seumur hidup 6 sampai 20 tahun dan denda 10 miliar plus 1 sampai 3. Mati seumur hidup 5 sampai 20 tahun denda 8 miliar 1 sampai 3. 15 miliar dan denda 15 miliar 1 sampai 3. Pencegah penyalahgunaan narkoba. Aaron Stock diharap menjadi pribadi yang tangguh, ulet daya tahan kuat dalam menghadapi tantangan. Agent of change, pelapor perubahan dan pedobarakan nilai yang dianggap tidak sesuai dengan norma aturan. Guardian of view, penjaga nilai-nilai luhur bangsa dan nilai positif baik di lingkungan kampus ataupun di masyarakat. Ketentuan pidana lebih dari 5 gram. Insis penerima wajib lapor IPEWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah PMKN nomor 4 tahun 2020. Apa yang harus dilakukan bila ada peran mahasiswa di lingkungan kampus? Memahami bahan narkoba dan pengembangan potensi diri, berbasis aktif dalam kegiatan positif di lingkungan kampus, melapor segala bentuk pemilikan atau peredaran atau penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kampus, aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, workshop tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, menjadi sukarelawan terkait tegas gerakan anti narkoba di kampus, menjalani komunikasi yang baik dengan teman sebaya dan warga kampus lainnya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Dulu, stop record dulu, Cok.